Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syaiti a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raka Febrian Syahputra. Izinkan saya membawakan kultum yang berjudul 6 Amalan 10 Hari Terakhir Bulan Puasa. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hari ini masih bisa berpuasa dengan lancar di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Namun perlu kita ketahui, nanti di 10 terakhir bulan Ramadan akan ada sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa, di mana seluruh amal ibadah yang kita kuatkan lebih lagi, kita akan mendapatkan sebuah hal yang istimewa seperti itu. Rasulullah SAW sendiri diriwayatkan menjadikan 10 hari terakhir untuk lebih maksimal dalam beribadah. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashri awakhiri ma la yajtahidu fil khairihi. Artinya pada malam 10 terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, melebihi kesungguhan pada malamnya lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu berikut beberapa ibadah yang dianjurkan Rasulullah pada detik-detik terakhir sebelum Ramadan berpulang. Satu, lebih giat qiyamul lail. Salah satu amal ibadah yang dianjurkan pada 10 terakhir di bulan Ramadan adalah lebih giat lagi dalam beribadah di malam hari. Artinya, pada setiap malam di bulan suci ini kita dianjurkan menghidupkan malam dengan beribadah. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir beribadah, kita dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Dalam satu hadis diriwayatkan Sayyidah Aisyah menyampaikan yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, pada 20 hari yang pertama di bulan Ramadan Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa mengkombinasikan antara sholat, puasa dan tidurnya. Namun jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengecangkan sarungnya menjauhi istri-istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Ungkapan mengencangkan sarung pada hadis di atas adalah bahasa kiasan yang menunjukkan Nabi mengurangi tidur bersama istri pada malam 10 hari terakhir Ramadan demi lebih banyak untuk beribadah. Nah, yang kedua itu mengajak orang lain qiyamul lail. Tidak saja untuk mengingatkan diri beribadah, kita juga dianjurkan untuk mengajak orang lain untuk bersama menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Dalam konteks keluarga, suami bisa membangunkan istrinya. Dalam konteks yang lebih luas, seorang ustadz atau kiai bisa mengkoordinir jamaahnya untuk bersama-sama menghidupkan malam mulia. Ataupun bagi konteks teman-temannya bisa sama-sama mengingatkan temannya untuk qiyamul lail. Dasar kesunahan ini adalah hadis riwayat Sayyidah Aisyah berikut artinya, jika telah datang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengecangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam dengan beribadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga yaitu perbanyak itikaf. Itikaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan pada momen ini. Caranya adalah berdiam diri di masjid dan menyibukkan diri dengan beribadah seperti sholat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Sayyidah Aisyah berikut artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan juga yang artinya Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan kecuali bertepatan pada tahun kewafatannya. Nabi beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, yang keempat, membersihkan badan. Salah satu anjuran ketika kita hendak beribadah adalah membersihkan tubuh dan memakai wangi-wangian. Nah, jadi di sini kita dianjurkan untuk membersihkan badan. Kenapa demikian? Juga saat malam 10 terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk melakukan ini. Dian- Tentu dengan badan yang segar dan wangi akan lebih membuat kita lebih bersemangat dan khusyuk untuk beribadah. Dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan yang artinya
Ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW bangun malam untuk beribadah dan juga menggunakan untuk tidur. Begitu masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan sarung, menjauhi istri-istrinya untuk beribadah, mandi antara dua azan, dua waktu sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ashim. Mandi di antara waktu maghrib dan isya dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis ini merupakan bahwa kita dianjurkan dalam kondisi fresh, wangi, dan semangat untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan hingga bisa lebih maksimal hidupkan momen mulia ini. Nah, yang kelima, bersungguh-sungguh raih Lailatul Qadar. Malam 10 terakhir di bulan Ramadan merupakan momen paling potensial terjadinya peristiwa Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh meraih malam yang lebih utama dibanding 1000 malam ini. Caranya, tentu dengan memperbanyak ibadah pada malam harinya. Rasulullah pernah bersabda, artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir yaitu doa ampunan. Saat menjumpai malam Lailatul Qadar, Rasulullah menganjurkan kita untuk memohon doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi doa yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Allahumma innaka afuwu tuhibbal afwa wa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Hal ini bagaimana satu hadis riwayat Sayyidah Aisyah berikut yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apa yang bisa aku baca ketika mendapati Lailatul Qadar? Nabi Muhammad SAW, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwafu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Doa ini bisa kita baca selama 1 bulan Ramadan, full lebih dianjurkan pada 10 hari terakhir Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, berikut mungkin kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang dan sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Atlubu al-faidah wajah tumini al-khotoat. Saya Raka Febian Syaputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.